Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sangat keras siang dan malam, memeras keringat hingga titik penghabisan, mengorbankan waktu istirahat dan momen bersama keluarga, namun rezeki justru terasa semakin menjauh? Seolah-olah apa yang kita kejar terus berlari menghindari kita, meninggalkan rasa lelah dan kehampaan di dalam dada. Kita seringkali terjebak dalam sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Berlari mengejar dunia, seolah-olah dunia ini akan habis esok hari. Padahal, semakin keras kita mengejar bayangan, semakin cepat ia menghilang di kegelapan. Inilah ilusi kehidupan modern yang sering membuat manusia lupa pada hakikat penciptaannya. Berdasarkan kebijaksanaan dari kitab suci dan ajaran agama, kita diajarkan bahwa rezeki bukanlah sekadar angka yang tertera di rekening bank atau seberapa tinggi tumpukan harta benda. Rezeki mencakup kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, teman yang tulus, dan yang paling berharga adalah ketenangan jiwa. Mari kita mengubah paradigma dan cara pandang kita. Alih-alih memburu rezeki secara membabi buta dan penuh keputusasaan, bagaimana jika kita melakukan penyelarasan spiritual? Membuat diri kita menjadi wadah yang pantas, sehingga rezeki itu sendiri yang datang dan mencari keberadaan kita. Kunci pertama dan paling utama dalam ajaran spiritual adalah ketakwaan. Takwa berarti menyelaraskan setiap helaan napas, setiap langkah kaki, dan setiap niat di hati kita dengan kehendak Sang Pencipta. Saat kita patuh pada Sang Pemilik rezeki, otomatis kita berada sangat dekat dengan sumber rezeki tersebut. Menurut ajaran kebijaksanaan suci, ada sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang keyakinan. Bayangkan seekor burung di pagi hari. Ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dengan perut kosong, tanpa peta dan tanpa kepastian di mana makanannya berada. Namun, berkat keyakinannya pada Sang Pencipta, ia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Janji Tuhan sangatlah pasti. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, menjaga batas-batas moral dan etika agamanya, maka akan dibukakan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang membelit. Dan yang lebih menakjubkan, ia akan diberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Seringkali, penghalang terbesar antara kita dan pintu rezeki yang luas adalah ikatan hati kita sendiri terhadap kenikmatan dunia fana. Ketika kita menggenggam dunia terlalu erat hingga menyakiti diri sendiri, kita justru melupakan Sang Pemilik dunia. Melepaskan keterikatan ini adalah langkah awal menuju kebebasan spiritual. Hati manusia ibarat sebuah wadah kristal. Jika wadah tersebut selalu dipenuhi oleh kecemasan, rasa iri, keserakahan, dan ambisi duniawi yang berlebihan, maka tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi kedamaian dan berkah Tuhan untuk masuk dan mengisinya. Ketulusan hati atau keikhlasan adalah magnet tak kasat mata yang paling kuat dalam menarik keberkahan. Bekerja keraslah sebaik yang Anda mampu, kerahkan semua talenta Anda, namun pastikan bahwa niat mendalam di dalam dada semata-mata mencari keriduan ilahi, bukan sekedar pujian atau tepuk tangan manusia. Rahasia selanjutnya yang sering diremehkan oleh manusia modern adalah kekuatan luar biasa dari rasa syukur. Syukur bukanlah sekedar ucapan terima kasih yang keluar di saat kita mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Syukur adalah melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap detik nafas kehidupan kita yang berlalu. Dalam ajaran kitab suci, disebutkan dengan sangat jelas dan tegas, apabila kita mau bersyukur atas nikmat sekecil apapun, maka nikmat tersebut pasti akan ditambahkan dan dilipat gandakan. Syukur adalah wujud kerendahan hati, pengakuan bahwa kita adalah hamba yang sangat bergantung pada kemurahan hati Tuhan semesta alam. Lalu, pertanyaan besarnya, bagaimana jika kita merasa sudah bekerja keras dan berusaha bersyukur, namun pintu rezeki masih terasa tertutup rapat? Berdasarkan tuntunan spiritual yang mendalam, cobalah untuk merenung dan memperbanyak permohonan ampun.
dosa dan kesalahan seringkali menjadi noda penutup pintu rahmat dari langit. Keajaiban lain yang diajarkan dalam pondasi keimanan kita adalah konsep sedekah dan kedermawanan. Secara logika matematika duniawi, memberi berarti mengurangi total harta yang kita miliki. Ketakutan akan kekurangan inilah yang sering membuat manusia menjadi kikir dan menutup rapat tangannya dari penderitaan orang lain. Namun, matematika ilahi bekerja dengan cara yang bertolak belakang dengan logika kita. Apa yang kita lepaskan dengan ikhlas dari tangan kita demi membantu sesama makhluk ciptaannya akan dikembalikan oleh Tuhan dalam jumlah, wujud, dan waktu yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Satu hal yang harus ditekankan, menyelaraskan diri secara spiritual bukan berarti kita diperbolehkan menjadi pasif, berpangku tangan, atau malas bekerja. Ajaran agama yang benar sangat menghargai dan memuliakan kerja keras. Keringat yang meneteskan demi mencari nafkah yang halal bernilai ibadah yang sangat mulia di sisi Tuhan. Sikap tawakal atau berserah diri adalah puncak tertinggi dari segala ikhtiar fisik kita. Setelah semua tenaga dikerahkan dari pagi hingga petang, dan doa tulus telah dipanjatkan dengan tetesan air mata kerendahan di keheningan sepertiga malam, kini saatnya kita melepaskan rasa cemas dari hati. Kita menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang maha mengatur alam semesta. Ketika hati sudah sepenuhnya bertawakal dan percaya pada ketetapan Tuhan, maka tidak akan ada lagi rasa takut akan bayang-bayang kemiskinan atau kekhawatiran akan masa depan kelam yang belum terjadi. Selain itu, jangan pernah sekalipun Anda meremehkan kekuatan spiritual dari silaturahmi. Menjaga hubungan yang baik, hangat, dan saling membantu dengan keluarga besar, kerabat dekat, dan tetangga sekitar adalah jembatan emas penghubung gaib yang diyakini dapat memanjangkan umur dan membuka gerbang kelapangan rezeki. Namun, sebagai syarat mutlaknya, hindarilah sekuat daya segala bentuk jalan rezeki yang diharamkan. Harta benda yang didapatkan dari jalan penipuan, keserakahan, atau mengambil hak orang yang lemah hanya akan membawa kegelisahan batin berkepanjangan dan dengan cepat mencabut akar keberkahan dari hidup Anda. Maka, ketahuilah saudaraku, kekayaan sejati pada hakikatnya bukanlah diukur dari seberapa luas tanah properti yang kita kuasai, seberapa banyak kendaraan di garasi, atau seberapa tinggi pangkat dan jabatan kita di mata dunia fana ini. Itu semua hanyalah titipan sementara yang kelak akan ditinggalkan. Kekayaan yang paling sejati dan abadi adalah kekayaan jiwa. Memiliki hati yang selalu bersyukur dan merasa cukup, jiwa yang menemukan ketenangan di dalam pelukan ketaatan ibadah, dan pikiran yang selalu jernih cemerlang karena tidak pernah putus mengingat kebesaran nama Tuhan. Ketika Anda melalui proses perenungan ini dan telah berhasil mencapai titik kesadaran tertinggi, Anda tidak perlu lagi berlari terengah-engah dalam kecemasan mengejar bayangan dunia maya. Jadikanlah Tuhan Sang Pencipta sebagai tujuan utama dari kehidupan Anda. Maka niscaya, atas izinnya, rezeki, keberkahan, dan dunia ini sendirilah yang akan berlomba-lomba mengejar dan mendatangi Anda. Semoga kedamaian selalu menyertai langkah hidup Anda.